Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'ana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayura inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan, memurnikan niatan-niatan kita. Semua amal kita persembahkan, kita unjukkan kepada Allah semata. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sang Khalilullah. Beliau menyatakan inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan ibadah korbanku, ibadah penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan semua akar kehidupanku, entah itu makannya, tidurnya, bekerjanya dan lain sebagainya, termasuk matinya itu semuanya dipersembahkan hanya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang diniatkan untuk mencari pasangan selain Allah. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita bisa mengikhlaskan amal ini hanya untuk Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih sempurna di dunia sampai besok di akhirat. Sedangkan kalau kita tidak ikhlas atau kita mencari balasan dari selain Allah, ya paling pun ya hanya mendapatkannya ketika kita hidup di dunia. Yang jelas dia tidak akan mendapatkan balasan. Yang kedua, kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita. Sehingga ada kalimat, amal itu kalau lillah tidak akan lelah. Kalau masih lelah berarti belum atau kurang lillah. Contoh ini, seandainya kita sudah sholat 11 rakaat, setengah jam atau bahkan 1 jam. Kemudian kalau kita yakin dengan pahala setiap sholat kita, maka kita akan mau untuk sholat yang lebih banyak lagi.
Apalagi nanti kalau kita mengetahui fadilah orang yang sholat. Ada sahabat Nabi ditanya Nabi, wahai anak muda, wahai sahabatku, mintalah kamu kepada suatu permintaan, nanti akan aku penuhi. Terus sahabat muda tadi berkata, wahai Rasulullah, saya minta satu permintaan, yaitu supaya aku bisa mensahabatimu di surga. Artinya surganya sama dengan surganya Nabi. Nah, di mana surganya? Surga yang paling tinggi. Kemudian Nabi bersabda, oh ya, kalau kamu ingin mensahabatiku masuk dalam surga yang sama, bantulah aku dengan cara kamu banyak sujud, banyak sholat. Jadi untuk mencapai tataran tingkatan surga yang tinggi, maka salah satu caranya adalah kita banyak-banyak menunaikan sholat. Kemudian sholat adalah suatu ingat kepada yang paling sempurna. Inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Yang kedua itu yang jember, yang membuat kita malu. Yang itu kalau kita pikir akan menimbulkan berbagai macam dampak-dampak negatif atau kerugian. Wa dzikrullahi akbar, dan sholat itu sebagai bentuk ingat kepada Allah yang paling sempurna, yang paling maksimal. Padahal Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kedua, bahwa orang itu kalau ingat kepada Allah, membuat hatinya semakin tenang, semakin sakinah, ya, menghadapi berbagai macam masalah dunia. Kalau hatinya sudah tenang, insya Allah akan ada solusi, ada jalan keluar, ada pemikiran-pemikiran. Nah sebaliknya kalau orang itu ngadepi masalah tapi hatinya gundah gulana, nggak tenang, ya, meskipun masalah cuma sepele akan jadi besar, akan jadi berat kalau hatinya tidak tenang. Lah kembali tadi, jadi salah satu fungsi sholat adalah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka semakin ikhlas, insya Allah akan semakin mudah kita untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah sebaliknya kalau kita tidak ikhlas hanya mencari kenikmatan atau balasan di dunia, maka Allah tidak akan memberikan balasan kepada kita, sholatnya, puasanya, zakat, sedekahnya, ngajinya, mulang ngajinya. Kalau tidak ikhlas tidak akan dibalas oleh Allah. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuknya sehingga nanti timbul namanya jenuh atau jelek, ya. Maka kemudian kita bisa lihat beberapa orang yang maaf saja amalnya tidak bisa istiqomah, ya kadang-kadang yang adanya banyak, yang kenapa? Karena tidak dilindungi Allah Ta'ala, ya. Atau amalnya itu hanya istilahnya seperti obor biara sakret dedek kemudian selesai, yaitu karena apa? Tidak ikhlasnya, ya. Lagi mari kita berusaha untuk mengikhlaskan amal-amal hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian kalau orang itu ikhlas, maka akan menimbulkan namanya keistiqomahan. Bisa istiqomah karena apa? Karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka tidak akan bisa istiqomah, ya. Terus Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang proses kematian kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan harapan
ketika sudah sampai pada waktunya kita akan dengan sukarela, ya, suka untuk menghadapi menyambut datangnya malaikat maut, ya. Meskipun secara umum setiap orang itu kalau ditanya, Pak, Bu, mati sekarang atau besok, ya, jawabnya jelas mulai besok apa besok mulai tahun ngaji apa tahun ngaji mulai situ apa bukan Pak, yang pengen nang suatu, tidak selewat itu, ya. Ketika orang itu sudah wafat atau mati atau meninggal dunia, maka kemudian jasadnya secara Islam harus dikubur di dalam tanah. Sehingga bumi yang kita pijak sekarang ketika kita masih hidup, nanti kita akan dimasukkan di dalam perut bumi atau di bawah tanah. Sehingga di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77 ayat yang ke-25 dan 26, Allah berfirman, wahai manusia, alam nas'alil ardu kifatan, adakah tidak kalau sudah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul apa? Ahyanan, ya, wa amwatan, yaitu berkumpulnya orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Orang hidup di atas tanah, orang mati di bawah tanah. Sehingga mati juga kan cuma pindah dari atas ke bawah, ya. Nah, itu nanti jadi kalau orang Islam mati itu kemudian disimpan di bawah tanah. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Jadi nabi-nabi yang dulu, umat-umat yang dulu yang sudah mati mendahului kita, itu sekarang masih berada di kuburan menunggu datangnya kiamat, ya. Termasuk saudara kita, mbak-mbak kita, bapak kita, ibu kita, tetangga kita yang mendahului kepada kita itu sekarang masih antri nunggu datangnya kiamat. Termasuk nanti kalau kita sudah meninggal dunia juga begitu, kita akan antri di dalam kuburan, ya. Kemudian Allah menumbuhkan dan mengembalikan makhluk berasal dari tanah, awalnya dari tanah, kemudian akan kembali ke dalam tanah. Maka di dalam surat Nuh, surat yang ke-72 ayat yang ke-17 sampai 18, Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Allah itu menumbuhkan kamu dari bumi sebagai suatu pertumbuhan. Bapak kita menanam padi, menanam sayuran, kemudian tumbuh, kemudian dipanen, kemudian dimakan sama ibu kita. Kemudian sari patinya kemudian sebagian menjadi nutfah, menjadi sel telur, kemudian bapak ibu berkumpul, maka menjadilah kita, ya, menjadi janin dan lain sebagainya. Kemudian kita tumbuh menjadi manusia hidup di dunia, sejak dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa sampai nanti tua, kemudian meninggal dunia. Kemudian tumma yu'idhum fiha, kemudian dikembalikan kepada bumi yang sudah mati, terus disimpan atau dikubur di dalam bumi, namanya makbaroh, tempat penguburan. Kemudian wa yu'idhum ikhrajan, dan nanti suatu saat ketika sudah datang kiamat, Allah akan mengeluarkan kamu dari dengan sebenar-benar pengeluaran. Dikeluarkan semuanya sejak manusia pertama, Adam, sampai masa akhir zaman, termasuk kita, termasuk istri kita, termasuk anak kita yang sudah dikandung di perut itu semuanya dikeluarkan. Pak tanya, kenapa? Lah nek matine di untang iwak pripun?
ditelan ikan kemudian ikannya dibunuh maka dimakan. Ya. Maka jawabannya adalah kalau Allah menciptakan kamu dari yang semula tidak ada menjadi ada itu mudah, maka Allah semakinlah untuk mengembalikan meskipun orangnya sudah ditelan ikannya sudah dimakan, sempurna juga mati. Itu berarti tinggal mengatakan pun banyak. Ya. Ada seorang bapak yang punya beberapa anak bapak itu. Suatu saat bapak ini bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, bagi kamu bapak ini tipe bapak yang bagaimana? Ya. Kemudian anaknya sepakat, tipe bapak yang baik. Bapak sing gemati dengan anak-anaknya. Kalau kami minta uang selalu diberi. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Kalau kamu mengatakan bapak adalah orang yang baik kepada kamu, saya mau pesan wasiat kepada kamu. Besok suatu saat ketika saya mati, maka bakallah jasad saya sampai menjadi arak. Kemudian tumbuhlah sampai menjadi debu atau menjadi bubuk. Kemudian tumbuhlah suatu saat ketika ada angin yang kencang, maka debu tadi tabur-taburkanlah supaya sampai kemana-mana. Maka ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya melaksanakan amanahnya. Bapaknya dibakar sampai menjadi arak. Terus kemudian dideplok, ditunggu sampai jadi abu atau jadi debu, terus ditabur-tabur di angin ketika akhirnya banyak angin. Kemudian Allah katakan, kun ayahku, kamu jadilah, ya, hidup lagi. Ditanya, kenapa kamu berkata untuk kepada anak-anak kamu? Bapak itu menjawab, ya karena aku takut ketemu dengan engkau ya Allah. Ya, saya berkata karena aku takut mempertanggungjawabkan apa yang aku berbuat kepada engkau. Karena dosa saya banyak. Oh itu, ya. Maka sekarang kamu saya ampuni. Kamu sekarang saya masukkan ke dalam surga. Jadi meskipun sudah dibakar, ditunggu, ditaburkan, itu Allah masih mampu untuk menghidupkan kembali. Ya, nah, jangan sampai kita mempunyai perkiraan yang tidak kepada Allah karena banyak maksiat. Ya. Kemudian nanti suatu saat kalau mati, saya akan delik. Ya. Delik dari malaikat maut dan orang sabule aku. Nah, seandainya kau berbuat seperti itu, kamu mau delik kemana? Daftarnya itu sudah ada. Aina matagono yudhinu mahu ala kuntum fi burji musayyada. Di mana saja kamu berada, maka kematian itu akan menjemput kamu meskipun kamu berada di benteng yang kokoh, tetap akan ada kematian. Ya. Maka bahasa saya, kita nggak usah berlari dari kematian. Kenapa? Karena itu muspro. Lari dan ada suatu upaya yang sia-sia. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana menghadapi kematian. Dengan cara apa? Dengan cara banyak beramal kebaikan. Ya. Maaf, ini hanya untuk guyonan saja untuk memahami. Kalau ada orang yang punya hutang, kamu nggak usah mikir bagaimana lari dari kejaran penagih hutang. Ya kamu kemana ya ditagih, tetapi mikirlah kamu bagaimana menyiapkan uang untuk nyarutang selesai, nggak usah lari. Ya, dilanjutkan dengan Allah. Malaikat maut kemana situ kamu akan dikuntit malaikat maut sudah pada waktunya. Ya, nah kalau kamu menyiapkan amal kebaikan yang banyak, ketika malaikat itu datang nggak masalah. Ya,
Di surat Al-An'am dikatakan bahwa orang mati itu ada dua sistem. Sistem nikmat dan sistem rekoso wan naziati ghurqa wan nasitati nasto. Demi malaikat pencabulan yang benar dengan sekeras-kerasnya, dan demi malaikat yang benar dengan selembut-lembutnya. Jadi ada yang keras, ada yang lembut. Pilih pundi, boten pilih Pak. Intine ra gelem mati. Mati niku manut, mati niku patut. Mati niku manut, gelem ra gelem kudu manut Pak. Mosok ajeng protes. Aku lho mantu, sobar mantu. Padahal anak STK Pak kenal boten. Contoh saja ya. Mati itu patut ada cucu yang mati mendahului kakeknya, pantas enggak? Ya pantas. Kakaknya sudah 85 belum mati, anaknya 15 tahun malah sudah mati. Ya wajar saja. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kita mati di agama lain, contohnya agama Hindu Jadi kalau meninggal dunia kemudian jasadnya dibakar. Ada kemudian debunya atau abunya disimpan, ada yang dilarung, ada yang ditabur-taburkan di gunung Himalaya seperti Rajin Bani dan sebagainya. Nah kalau Islam, orang yang mati itu dikubur di dalam tanah. Sebab di sana dalam surat Al-Baqarah surat yang ke-80 ayat yang ke-21 kan tumat atau baru kemudian kalau mematikan kamu kemudian mengkuburkannya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kita usahakan bahwa kita kalau mati hendaklah dikubur di dalam tanah, boten sakne kon dadak jaluk dibalsem. Apa balsam? Ben dadi mumi, ben jasadnya awet mengapunten rohnya juga tidak awet. Nggak usah dibalsam seperti Ratu Elizabeth gitu. Kemarin meninggal itu sekarang ya tetap masih utuh apa dibalsam. Terus kemudian juga dikisahkan manusia pertama kali yang mati siapa namanya? Manusia yang pertama kali mati adalah Habil. Habil itu mati karena dibunuh Qabil kakaknya. Qabil bunuh adiknya mati, kemudian bingung, tak pakai jasadnya adikku. Kenapa? Karena belum ada contohnya. Maka Allah Ta'ala mengisahkan dalam surah Al-Maidah ketika si Qabil karena hasad kepada adiknya yang namanya Habil, terus dibunuh si Habil, terus kemudian mati, kemudian dia bingung. Terus Allah Ta'ala kirim sedua atau sepasang merpati. Kemudian yang satu bunuh yang lainnya, kemudian yang lain kemudian jadi mati. Terus yang masih itu kemudian dukir tanah kemudian dikuburkan. Jadi merpati yang tadi mengubur merpati yang dibunuh. Terus jadi Qabil meniru tingkah lakunya merpati tadi. Kemudian dia gali, kemudian dia masukkan sendiri, banyak sing layak Pak. Sing layak sinten wong beberapa orang gitu. Makanya kita juga begitu. Allah sudah terangkan pada kita lewat kisahnya Qabil dan Habil bahwa orang yang mati itu harus dikubur, bukan dibakar. Nah kalau dibakar dalam ajaran sejak dulu saya tidak ada ajaran untuk membakar mayat. Atau kalau di Bali jarang turunnya tuh disendek di bawah pohon, namanya pohonnya apa itu? Trunyan daerah Trunyan itu katanya ada pohon yang aromanya wangi sehingga bisa menjadikan jasadnya awet. Itu kalau di Bali sana. Tapi jadi sebagai umat Islam kalau mati itu harus dikubur.
Nah, ketika dikubur Bapak Ibu, semua jasad kita dari ujung sampai ujung kaki akan semuanya hancur kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor itu yang akan menjadi chip besok untuk dibangkitkan dari alam kubur. Nabi bersabda, "Ulu bani Adam ya'kulu aturabu." Semua anak Adam secara umum itu akan dimakan bumi. Maksudnya ketika mati dikubur akan dimakan bumi, kepalanya, kakinya, tangannya, perutnya, ya. Ila asbab kecuali asbab adalah andabi minhu, ya. Itu tulang ekor ada di tulang ekor atau diciptakan dan dari tulang itu kemudian dibangun atau ditumbuhkan manusia. Ya, jadi dari tulang ekor itu beliau akan membangkitkan kita menjadi manusia lagi. Ya, kecuali para nabi jika selain dikatakan bahwa Allah mengharamkan bumi terhadap jasadnya para nabi dan rasul sehingga saja tetap utuh tidak akan rusak. Ya, tapi kalau sekelas kita bukan nabi bukan rasul, ya maka ya mungkin aja kan musnah ditelan atau dimakan bumi, tapi nggak masalah. Ya kenapa? Karena ya memang jasad kita akan jasad yang lemah, jasad yang kotor, ya. Sedangkan kita yang penting adalah roh kita. Rohnya adalah rohnya orang-orang beriman sehingga ketika orang meninggal dunia, rohnya lepas dari raganya. Raganya dimasukkan di kuburan, rohnya diangkat sampai di hadapan Allah Ta'ala. Kalau orang-orang yang beriman nanti diterima dengan terima yang baik. Ya, setiap naik ke atas langit pertama, kedua dan seterusnya ditanya penjaga langit, ini rohnya siapa? Rohnya si Fulan dan Fulan, kok aromanya begitu sedapnya? Silahkan buka, dibuka pintu langit 1, 2, 3 sampai ya besar 7. Terus dikatakan namanya tempat iliyin, tempat yang terhormat. Kalau rohnya orang yang kafir, ya aromanya aroma yang sangat-sangat bacin, sangat-sangat kecil. Kemudian petugas atau penjaga juga bertanya, ini rohnya siapa? Kencing sekali. Ya, oh bulan dan bulan, oh layak. Orangnya kafir nggak pernah sholat. Kemudian setiap datang begitu sampai saat 7. Terus dikembalikan masuk namanya dalam sijin. Sijin itu tempat yang paling rendah. Kalau yang tadi yang ini karena situ ada tempat yang paling rendah. Itu rohnya. Lah besok di kiamat terus disatukan lagi antara roh dengan jasad. Orang-orang beriman yang rohnya disimpan diilingin, dijumpakan dengan jasadnya, kemudian bangkit dalam keadaan orang-orang yang bersih. Ya wajahnya, badannya putih bersih, matanya bisa melihat orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang kafir dijumpakan antara rohnya yang ada di sijin, di tempat yang jelek, yang rendah, yang hina, dijumpakan dengan jasadnya. Terus dibangkitkan dalam keadaan orang yang badannya hitam legam. Bosone Jawa niku ireng pluntang. Lebih ireng daripada areng boleh. Kemudian matanya dalam keadaan buta, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima namanya hari hisab. Terus kemudian kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu, antara kita hidup di dunia sampai di dengan alam barzakh. Saya katakan pada Nabi Muhammad SAW, seandainya sekarang tuh tahun 2023,
Nabi kita dalam sejarah dikatakan lahirnya itu tahun 571 Masehi. Usia 63 kalau menurut kalender Miladiah, kalau menurut kalender Sabian adalah 61. Jadi Nabi kita itu wafat diperkirakan tahun 634 Masehi. Sekarang sudah tahun 2023. Jika Nabi kita itu di bawah tanah baru 1087 tahun. Di atas tanahnya cuma 61 tahun. Ini belum kiamat, ini masih panjang lagi. Itu Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Adam kira-kira berapa juta tahun di dalam tanahnya? Ya. Sehingga simpulannya hidup kita di dunia ini, di bumi ini, antara yang di atas tanah dan di bawah lebih lama yang di bawah tanah. Yang di atas tanah masih hidup, masih bisa kemana-mana. Ya, tapi kalau sudah dibalik tidak bisa kemana-mana. Ya, namanya mari kita gunakan hidup di atas tanah untuk hidup di bawah tanah. Gunakan hidup di dunia untuk alam barzah dan alam akhirat. Ya. Kemudian nanti kalau di alam barzah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Siksa kubur bagi orang-orang yang kafir. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya. Jadi Nabi kita itu di kuburan 1003 tahun itu masih dalam keadaan nikmat-nikmat alam barzah. Sedangkan Fir'aun atau Namrud mungkin atau kaum Ad yang mati pada zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, atau bahkan Nabi Hud, ya, kaum Namrud itu sampai sekarang disiksa sampai nanti pada hari kiamat berjuta-juta tahun, ya. Sampai kiamat dibangkitkan yang iman diteruskan nikmatnya di surga yang lebih nikmat, yang kafir dilanjutkan siksanya di mana? Di neraka yang lebih dahsyat. Jadi sebaik-baik sebejo-bejone wong kuwi dadi wong sing iman. Seandainya di dunia itu uripe rekoso seandainya, paling-paling iki pinten taun apa? Paling-paling iki 70 tahun sok-sok ora tekan duwe. Tapi nanti nikmatnya itu panjang sekali. Nah sebaliknya kalau orang jadi orang yang kafir, seandainya di dunia itu enak terus 100 tahun, sejak lahir sampai itu enak terus, ya. Tapi kafir nanti masuk di alam barzah dan keadaan disiksa sampai hari kiamat yang lebih panjang dibanding dengan 100 tahun. Kemudian nanti di akhirat dilebihkan lagi dibanding dengan siksaan di neraka, ya. Maka Bapak Ibu harus kita doakan kepada Allah supaya Allah tetap memberikan keimanan kepada kita. Iman yang sudah dirancang jangan sampai dicabut orang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah, ya Allah. Janganlah kau simpangkan hati kami setelah engkau tunjuki kami, ya. Karena ada orang yang sekarang iman, besok kafir juga ada. Nah kita jangan sampai seperti itu. Sekarang iman, besok tambah iman, besok tambah iman lagi. Nanti di akhirat semoga dalam keadaan iman yang sempurna. Ini akan menjadikan mahkota di hadapan Allah Ta'ala. Nah kemudian secara medis Bapak Ibu, ya kurang lebih saja, orang mati akan mengalami saat-saat seperti ini, ya. Mulai dari awal akan datangnya kematian, badannya semakin lama semakin lemah, ya. Mata pandangnya atau yang lain akan semakin lemah. Kelihatan? Ya. Oh, kelihatan. Ya, kata nggak ada kelihatan, tak kelihatan. Jadi
Sebelum datangnya kematian kita harus mempersiapkan diri kepada kematian tadi. Maka sebagian tanda orang yang hatinya dilapangkan adalah al-istidadul mati qoblal mauti, mempersiapkan diri dengan amal kebaikan untuk menghadapi kematian sebelum datang kematian. Kalau dengan hujan saja kita berkata sedia payung sebelum hujan. Seandainya aku nggak punya, paling cuma basah. Nah, ini yang namanya itu lebih daripada hujan. Maka sedia amal soleh sebelum datangnya kematian. Semoga dengan amal kita akan bisa menjadikan kematian menjadi kenikmatan, bukan menjadi suatu musibah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.